Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 struktur perkembangan hewan akan membahas mengenai organogenesis 1 mengenai Devirat ectoderm. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Karunia Gali Permadani SPD MSc. Adapun anggota tim kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Vianti Amalia Latifah, saya sendiri di sini sebagai moderator. Kemudian ada Mbak Anindya Elsa, ada Mbak Arifatul Rizky, dan Mbak Inayatul Mutia. Baik, untuk konten atau untuk poin-poin materi pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai konsep mekanisme organogenesis, yang kedua mengenai konsep organ-organ Devirat ectoderm. Yang pertama yaitu apa sih organogenesis itu? Nah, organogenesis merupakan salah satu proses pembentukan organ. Organogenesis juga disebut sebagai morfogenesis atau pembentukan morfologi tubuh. Selama organogenesis terjadi, nantinya akan terjadi perubahan bentuk jaringan sehingga membentuk organ yang lebih spesifik. Pada beberapa spesies, misalnya amfibi dan Pisces, organogenesis dapat dibagi menjadi 2 periode. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada gambarnya ya mengenai organogenesis secara umum. Next, Mbak. Nah, untuk tadi itu 2 tipe periode yaitu ada periode pertumbuhan antara dan periode pertumbuhan akhir. Di mana periode pertumbuhan antara itu embrio berubah dan berdiferensiasi dari bentuk primitif menjadi bentuk yang lebih definitif yang khas bagi suatu spesies. Contohnya pada hewan katak. Nah, untuk pertumbuhan akhir sendiri itu terjadi penyelesaian bentuk akhir atau definitif yang menjadi ciri bagi suatu makhluk hidup, contohnya pada pertumbuhan jenis kelamin. Yang selanjutnya ada organogenesis, sedikitnya tentang organogenesis. Nah, perkembangan organ itu dimulai dari bakal organ atau anlage yang berasal dari sel embrio yang mengalami proliferasi, diferensiasi, migrasi, interaksi, induksi, dan agregasi. Nah, sebagian sel nanti akan mengalami apoptosis, di mana diferensiasi nantinya diferensiasi seluler pada embriogenesis pertama kali terjadi pada stadium gastrulasi, yaitu ketika embrio menghasilkan lapisan ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Organogenesis dimulai dengan simulator atau perkembangan yang disebut evokator. Misalnya pada embrio katak, pusat perkembangannya adalah labium dorsal, sedangkan embrio ayam adalah Hansen's node. Sel-sel organ kemudian berasosiasi dan interaksi dengan evokator untuk membentuk organ yang lengkap dan fungsi yang khusus. Ada 3 struktur organogenesis, yaitu adalah histogenesis, yang merupakan proses pembentukan jaringan organ atau organ tambahan melalui diferensiasi kelompok sel. Selanjutnya ada organogenesis, itu organ yang dibentuk dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula, yaitu terdiri dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, yang terakhir adalah transformasi dan diferensiasi. Ini adalah proses gastrulasi selesai, lapisan benih telah diferensiasi tapi masih belum berfungsi maksimal. Sel baru berfungsi setelah mengalami histological differentiation atau cytodifferentiation. Nah, untuk selanjutnya ada lapisan-lapisan pada ektoderm atau pertumbuhan organ. Nah, yang pertama itu ada epidermal ektoderm, itu akan menumbuhkan organ. Contohnya pada lapisan epidermis kulit. Organ perasa seperti lensa, mata, alat telinga dalam, epitelium dari rongga mulut. Nomor 1 ini juga yang epidermis kulit ini atau disebut sistem integumen. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 adalah neural tube akan menumbuhkan organ. Contohnya pada otak, spinal cord, saraf-saraf,
lalu retina mata, beberapa reseptor pada kulit. Selanjutnya nomor 3, neural crest akan menumbuhkan organ seperti neuron sensoris, neuron koligergik, sistem syaraf, neuron adregenik, sel syahwan, dan ginjal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Ina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Via. Untuk yang selanjutnya adalah contoh dari lapisan ektoderm yaitu sistem integumen. Epidermis memiliki 3 lapisan, dan bakal lapisan basal yang aktif akan berproliferasi dan membentuk lapisan intermedier. Di bawah lapisan intermedier, mulai terbentuk granul-granul keratolin yang dikenali pada stratum granulosum. Kemudian lapisan periderm terkelupas karena gelembung-gelembung berisi glikogen pecah. Kejadian tersebut bersamaan dengan diferensiasi stratum corneum. Untuk langkah pertama, ektoderm embrionik mulai berdiferensiasi sekitar bulan kedua dan memunculkan periderm, kemudian menjadi epidermis dalam 2 lapisan. Langkah berikutnya, sekitar bulan ketiga, folikel rambut mulai muncul. Setelah tahap ini, melanoblas yang bertanggung jawab untuk pigmentasi kulit berasal dari lekuk saraf. Langkah berikutnya, selama bulan kelima, kulit menyelesaikan perkembangannya menjadi 4 lapisan, yaitu stratum germinativum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Berikutnya, begitu juga terjadi perkembangan kelenjar keringat dan kelenjar pilosebacea. Selanjutnya, pengelupasan terus-menerus dari lapisan kornifikasi dan sekresi sebaceus membentuk vernix caseosa yang menutupi kulit bayi baru lahir. Contoh selanjutnya yaitu pada sistem saraf pusat. Sebelum bumbung neural menutup, inti dan sel anak kembali bergerak ke arah membran dan mulai mensintesis DNA. Bersama dengan menutupnya bumbung neural, sel-sel neuroepitel bermigrasi dari lumen membran dan akan membuat juluran-juluran hingga terbentuk akson dan dendrit. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ayo, baik. Untuk yang selanjutnya ini masih mengenai sistem syaraf pusat, di mana sistem syaraf pusat ini terdiri atas sistem syaraf pusat atau yang disingkat sebagai SSP dan sistem syaraf tepi atau perifer, yaitu sistem syaraf kranial, spinal, dan juga autonomi. SSP berasal dari bumbung neural yang dihasilkan oleh proses neurulasi. Bumbung neural beserta salurannya atau neurosoel berdiferensiasi menjadi otak dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang, di mana saluran di dalam otak ini terdiri atas 4 vertikal dan di dalam STB sebuah kanalis sentralis. Otak embrio mula-mula terdiri atas 3 wilayah, yaitu ada prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Kemudian otak berkembang menjadi 5 wilayah, yaitu ada prosencephalon berkembang menjadi telencephalon atau bakal cerebrum dan disencephalon. Adapun mesencephalon tetap sebagai mesencephalon. Sementara itu, rekombencephalon berkembang menjadi mensencephalon atau bakal cerebrum dan miencephalon bakal pons faroli dan medula oblongata atau batang otak. Untuk saluran di dalam telecephalon atau telosoel, lateral kiri dan kanan ialah ventrikal 1 dan ventrikal 2, di mana vertikal 3 ini telosoel medium diosoel. Kemudian ventrikal 4 ialah metasoel dan miolosoel. Miolosoel tidak membentuk ventrikal dan disebut ductus sylvius. Nah, berikut merupakan contoh dari
perkembangan sistem syaraf pusat, di mana pada gambar yang pertama ini atau di bagian A merupakan perkembangan dari embrio berumur 1 bulan, kemudian yang tengah atau yang B ini merupakan embrio berumur 5 minggu, kemudian yang C merupakan fetus berumur 3 bulan. Berikut masih merupakan contoh gambar dari perkembangan otak pada bayi. Next. Nah, pada tahap awal otak menunjukkan serangkaian pembesaran di dinding ventral dan juga lateral, di mana menunjukkan struktur metamerik. Dalam pembentukan 3 kondisi vesikel otak, garis demarkasi antara prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon dibentuk oleh pembesaran-pembesaran tertentu dari konstriksi interneuromerik dan juga redukasi sel-sel lain. Pembesaran neuromerik bertahan paling lama di rhombencephalon. Kemudian dalam perkembangan dinding lateral di encephalon menjadi sangat menebal untuk membentuk talamus sehingga mengurangi ukuran dan juga mengubah bentuk dari deozoele yang dikenal dalam anatomi dewasa sebagai ventrikal otak ketiga. Bagian anterior atap diencephalon tetap tipis dan oleh pertumbuhan pembuluh darah dari atas didorong ke ventrikal ketiga untuk membentuk plexus choroid anterior. Nah, dalam proses ini lumen atau saluran pusat menjadi dikompresi antara lateral sampai muncul dalam penampung sebagai sedikit lebih dari celah vertikal. Dinding dorsal yang tipis dari tabung dikenal sebagai pelat atap, dinding ventral yang tipis sebagai pelat lantai, dan dinding samping yang menebal sebagai lempengan lateral. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu contoh pada organ mata. Setelah pembentukan cangkir optik atau optik cup dan sepanjang perjalanan perkembangan, progenitor ini membedakan dengan berurutan, namun secara tumpang tindih menjadi 7 jenis neuron dan glia, sehingga menimbulkan struktur dilaminasi dengan badan sel disusun dalam 3 lapisan nuklir, dipisahkan oleh lapisan plexiform, dibuat oleh proyeksi sinaptik. Selanjutnya yaitu organ indera telinga. Telinga berasal dari vesikula optik yang merupakan interaksi wilayah otak mesencephalon dengan ektoderm di atasnya. Telinga berasal dari sel mesenkim luar. Struktur yang mengambil bagian dalam pembentukan telinga yang pertama muncul adalah plakot pendengaran. Plakot auditori dapat dikenali pada anak ayam 36 jam sebagai plat ektoderm yang menebal. Hampir segera setelah tampak plakot tenggelam di bawah tingkat ektoderm sekitarnya untuk membentuk lubang auditori. Dalam penyempitan pembukaan ke permukaan epitel lubang pendengaran terjadi perpisahan dari ektoderm kepala dan dinding lateral mesencephalon. Sebuah tubular tangkai, duktur endolimatik tetap pada ektoderm dangkal menandai lokasi dari invaginasi asli. Vesikula pendengaran oleh serangkaian perubahan yang sangat kompleks akan menimbulkan seluruh bagian epitel dari mekanisme telinga bagian dalam. Serabut saraf yang timbul dari ganglion akustik tumbuh ke dalam otak secara proksimal dan ke telinga bagian dalam membentuk hubungan saraf di antara mereka. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Selanjutnya ada kata-kata mutiara. Walau pikiranmu gelap karena paham materi kali ini, tanpa adanya kegelapan, bintangmu tidak akan terlihat. Oleh Vianto 2023. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Mbak Anin dan kawan-kawan. Cukup sekian presentasi dari kami mengenai organogenesis 1, yaitu pada Devirat Ectodem. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.